Shalom, Bu Astri, teman-teman semua shalom. Kak Sam, Kak Sam, Kak Ya, Sam. Sekarang kelas apa Kak? Okultisme apa Yunani Kak? bahasa Yunani. Oh, oke oke. Yang okultisme udah selesai kayak kemana Kak ya? Udah utang lunas ya, Palikado ya. Udah. Oh, oke oke oke. Kak, aku izin mau makan sebentar ya Kak ya.
Shalom. Shalom Bin. Kak Sam, Kak Samuel, Kak Samuel. Malamnya pertemuan Ibu Esti yang keberapa ya Kak Samuel? Kenapa, Wan? Rowan, kenapa? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa saya bilang. Besok kan si Sherly itu apa namanya kesini habis di sini. Ko Hendrik, shalom Ko Hendrik. Sepertinya masih dalam perjalanan ya. Oke lah. Pak Tommy, shalom Pak Tommy. Salam Pak Owen. Gimana kabarnya Pak Tom? Ya, oke. Pak Budi, shalom Pak Budi. Salam Bon. Shalom Pak, Sehat-sehat gimana? semua. Puji Tuhan, sehat Pak. Amin. Puji Tuhan. Amin. Gimana kabar keluarga, istri Pak Budi? Baik Wan, baik. Puji Sehat. Tuhan.
Oke, oke. Pak Budi, Salam dari istriku ya. oh iya, iya. Oke, Pak Budi, salam, Lucu salam balik ya. katanya, Owen lucu orangnya katanya. Bisa wae, bisa wae. Salam balik ya, Pak Budi. Cigres, shalom Cigres. Bu Esti, shalom Bu Esti. Sam, kita mulai aja ya Sam ya. Samuel. Sam, mau kita mulai aja Sam? Shalom Bu Esti. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom Bu. Iya, kita mulai saja. Silakan. Sudah dimulai dengan doa. Shalom ya Bu Esti, shalom semuanya. Sebentar kita akan mulai. Langsung doa aja Bu, apa kita pujian penyembahan dulu? Pujian penyembahan boleh Bu? Silakan. Ya boleh, Sam bisa dibantu Sam, Samuel. Kita langsung doa aja Bu ya, kayak Samuelnya nggak ini. Apa Owen bisa Owen bantuan yang tadi saya kirim? Coba sebentar ya Bu. Kalau nggak kita langsung doa aja ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu. Silakan, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Bapak. Kami bisa memasuki kelas yang kedua Tuhan. Kami akan belajar bahasa Ibrani, berikan kepada kami Tuhan hikmat Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang akan diajarkan oleh Bu Esti. Berkati juga Tuhan, Bu Esti akan mengajar kami Tuhan. Dan berkati juga kami Tuhan, tetap semangat Tuhan menghadapi minggu UTS ini. Kami serahkan Tuhan kelas ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bu Esti, selamat malam Bu. Shalom Bapak Ibu semuanya, Bu Astrid. Dan, Shalom Bu Esti. ya. Oke. Hari ini masih banyak yang belum join ya. Ya Pak Yuda. Halo Pak. Mau tanya Bu, Apa Pak? mau Kenapa tanya Pak? apa Kenapa? ya? Mau tanya apa kira-kira Bu Evi? Nggak tahu nih. Stres Bu, tanya semua Bu. Mau tanya UAS-nya. Parsing Bu. Pastinya. Oke, ya selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini saya menggunakan dua device karena ternyata tiba-tiba sound di laptop agak sedikit bermasalah ya. Oke, hari ini kita masuk di dalam minggu-minggu terakhir ya. Ini kita masih pertemuan ke-15. Dan ternyata kalau kita lihat di RPS itu sebenarnya kalau malam hari ini adalah materi yang terakhir. Ya, paling jadi minggu depan kayaknya kita minggu depan itu kemungkinan kita evaluasi sedikit sama nanti paling mungkin foto terakhir. Jadi kayaknya minggu depan kita lumayan lebih cepat gitu karena saya pikir tadinya materi kita nggak sampai dengan habis gitu ya. Jadi minggu depan kemungkinan kita jauh lebih cepat. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu untuk kelas minggu depan. Aman ya, karena untuk pertemuan ke-16-nya memang saya tidak adakan
kelas ya, karena memang UAS-nya juga sudah saya bagi, jadi nanti saya tinggal catat di presensi aja. Jadi minggu depan, kan minggu depan kemarin janjian sama Sam ternyata selesai sampai jam 10 ya, karena mengingat materinya belum selesai. Cuman tadi pas saya cek RPS, kita sebenarnya buat malam hari ini tuh bisa selesai untuk materi ya, karena tinggal materi yang terakhir itu adalah modus imperatif. Itu sama minggu depan hanya evaluasi aja ya, evaluasi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16 gitu ya. Terus selesai. Dan pengumpulan UAS saya kasih batas waktu sampai dengan minggu depan ya. Iya benar ya, minggu depan di hari Minggu ya. Minggu jam 7 tanggal 7 Mei kalau nggak salah ya. Sorry. Benar atau enggak ya? 7 Mei ya, benar ya. Ya, jadi 7 Mei Bapak Ibu masih punya waktu untuk menyelesaikan UAS Yunani dan sampai pukul 00 gitu ya. Jadi silakan dikumpulkan di hari Minggu itu, tapi kalau lebih cepat juga lebih baik. Oke, siap belajar untuk pertemuan terakhir. Di-review lagi dong, Bu. Di-review lagi. Apanya nih Pak yang di-review nih? Yaitu yang apa itu present, aktif, indikatif, terus apa itu medial ya, medial. Medial, oke. Kita review Biar kita bisa ngerjain, Bu, tugasnya. bisa aja ya. Bu Esti kalau boleh sama yang abjadnya itu Bu, yang kayak bentuk lagu, cuma kadang-kadang masih suka lupa inget Ibu, cara bacanya kan ada yang apa tuh, ada banyak huruf yang berubah-ubah kan, jadi kadang ini apa ya, ini apa, kadang masih suka lupa-lupa itu Bu, kayak kalau boleh sih Bu. Oke, saya pikir untuk update mungkin nanti kita ini lagi ya. Tapi saya sedikit review dulu untuk apa yang sudah kita pelajari ya. Jadi karena kita sudah cukup lumayan jauh nih ya bahasa Yunani 2. Bapak Ibu sudah selesai di bahasa Yunani 2 ya. Harapan saya adalah supaya tidak dilupakan sama sekali ya. Minimal masih ingat-ingat gitu ya model tense atau modus indikatif. Paling penting adalah sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di dalam teks Yunani itu kebanyakan sebenarnya di dalam modus indikatif gitu. Terus modus subjunktif, modus imperatif gitu ya. Itu sebenarnya hanya beberapa gitu. Tapi yang paling major adalah sebenarnya itu ada di dalam modus indikatif ya, kata kerja di dalam modus indikatif. Terus kata benda, kata sifat gitu ya. Hey, kita review sebentar untuk Yunani ya. Karena kita sudah melewati Yunani 1, Yunani 2, ya saya pikir dan saya berharap Bapak Ibu sudah cukup mengantongi banyak gitu ya tentang, sudah memahami, sudah bisa mengetahui tentang perbedaan bentuk kata kerja. Ya. Kerja ada banyak hal ya yang sudah kita pelajari, kata kerja, kata benda, gitu ya. Dan sebenarnya kuis-kuis yang sudah kita lakukan gitu ya selama kita kuis itu sebenarnya menolong Bapak Ibu untuk penambahan banyak vocabulary yang ada juga. Terus kita sudah mempelajari bentuknya kata sifat ya. Terus juga kata ganti. Nah, kata ganti orang. Ya. Terus bentuk apa lagi? Partisip ya di dalam Yunani 2. Partisip, terus yang kita sudah pelajari kemarin itu adalah sebelum ke partisip kita ada ini kata depan atau preposisi ya, sambil mereview bentuk-bentuknya itu seperti apa ya. Terus partisip tadi. Nah, memang di dalam kata kerja ini banyak sekali gitu ya. Kalau kita perhatikan yang paling banyak itu adalah kita akan ketemu di dalam bentuk kata kerja, terus kata benda gitu ya. Kata kerja ini dia punya banyak sekali elemennya. Ya. Ada banyak tense-nya.
Terus yang paling banyak juga di dalam kata kerja yang kita pelajari juga modusnya. Terus habis itu di dalam kata kerja kita juga belajar tentang diatesisnya, ada 3 jenis ya. Dalam tense ini ada macam-macam, ada tense present, sambil kita review lagi ya, present, terus imperfect, kemudian future, terus aorist 1, aorist 2 ya. Nah, aorist, baik first aorist ataupun second aorist ya. Aorist pertama atau aorist kedua, terus perfect, ya. Terus pluperfect. Pluperfect. Nah, di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di dalam 7 tense ini itu kebanyakan kita memang pelajari di dalam modusnya indikatif. Kenapa? Karena sekali lagi modus indikatif itu menekankan kegiatan atau tindakan di dalam setiap tense, di dalam 7 tense ini itu merupakan tindakan atau kegiatan yang memang benar-benar terjadi. Itulah modus indikatif. Tapi kita minggu lalu kita sudah menyelesaikan modus subjunctif. Ya. Modus subjunctif dia menekankan kegiatan itu sifatnya kemungkinan. Ya. Kemungkinan ada yang sifatnya kemungkinan besar, kemungkinan kecil gitu ya. Itulah modus daripada subjunctif. Kemudian nanti yang akan kita pelajari berikutnya yang terakhir adalah modus imperatif. Imperatif ini lebih menekankan kepada suatu tindakan atau kegiatan itu lebih kepada perintah. Nah, di dalam semua tense dan modus yang ada, ya, kita kemudian ketemu dengan yang namanya elemen diatesis. Ya, diatesis itu dia ada 3 jenis. Ada yang aktif, ada yang medial, ya, terus ada yang pasif. Oke, ini udah kita pelajari semua, Bapak Ibu ya. Nanti tinggal imperatif. Memang sekali lagi di dalam modus subjunctif dan imperatif memang kita tidak mempelajari semua jenis tense ini, gitu ya. Kalau subjunctif paling lebih kepada tense present, gitu ya, aorist dan perfect. Ya. Jadi paling nanti kita akan mengulang di situ, tapi secara pola, gitu ya, itu lebih secara pola dan indikator utama yang ada di dalam tense itu tetap sama, ya, di dalam modus indikatif. Cuma nanti kita lihat perbedaannya apa di modus subjunctif dan imperatif. Sekali lagi, ingat bahwa di dalam modus subjunctif mereka vokal yang digunakan di dalam modus subjunctif itu menggunakan vokal panjang. Sedangkan kalau di dalam modus indikatif semua tense itu menggunakan vokal pendek. Ya. Nah, nanti di dalam tense di dalam bentuk modus imperatif itu juga paling hanya present, tense present dan aorist saja yang kita pelajari. Gitu. Karena memang lebih dominasinya mereka kepada tense present dan aorist. Ya, tapi di dalam semua tense dan modus yang sudah kita pelajari baik indikatif, subjunctif dan imperatif itu kita akan ketemu dengan 3 diatesis ini. Ya, karena itulah yang membuat akhirnya Yunani beraneka ragam bentuk. Oke, karena clue daripada UAS-nya adalah kata kerja, gitu ya. Jadi saya akan mengulang sedikit untuk bentuk kata kerja, gitu ya. Tapi saya lebih kepada pola ya. Kemarin UAS-nya lebih kepada apa? Soalnya tense apa yang disuruh aorist, imperfect, supaya pengerjaannya lebih mudah. Tense first aorist ya, coba ya. Oke, contohnya adalah tense first aorist indikatif, modus indikatif ya. Oke. Saya gambar polanya terlebih dahulu ya. Untuk diatesis aktif, terus medial,
kemudian pasif. Oke. Kata yang saya pakai itu adalah luo. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi aja. Ya. Tinggal dicari aja pangkal katanya saja. Luo ya, pangkal katanya adalah lu. Lu. Oke, kita buat dulu bentuk perubahannya baik di dalam model orang pertama atau orang kedua. Tapi nanti pengerjaan Bapak Ibu nggak perlu bikin kotak seperti ini gitu ya. Jadi bisa langsung urutan aja atau dibuat misalkan untuk tense auris gitu ya. Sama orang kedua dan oke. Orang kedua, orang ketiga. Jadi saya buat tabelnya dulu, nanti Bapak Ibu bisa pengerjaannya nanti mungkin bisa saya kasih contoh lagi sekali. Oke, ingat pola daripada first aorist aktif ya adalah ada augment, kemudian pangkal kata, kemudian ada sisipan sigma, terus kemudian setelah itu adalah akhiran. Kemudian orang kedua sama augment, pangkal kata, kemudian apa namanya tadi penambahan sigma baru kemudian akhiran. Oke. Kemudian untuk orang ketiga kemudian elu. Oke. Pola dari bentuk diatesis aktif dan media sama ya Bapak Ibu. Ada augment, kemudian pangkal kata, ada penambahan sigma, dan setelah itu akhiran. Ya, hanya yang berbeda adalah akhiran dari masing-masing diatesisnya. Amen. Satu. Eluso, sorry.
Bu, maaf kalau sigmanya itu bisa di depan, yang sigma yang ini tuh bisa buat di tengah sama di belakang ya Bu ya? Sigma. Sigma ini. Ya, Jadi kalau misalkan sigma yang seperti ini pasti dia ada posisinya di tengah. tengah ya Bu ya. Kalau di belakang? Kalau yang di belakang pasti dia selalu menggunakan seperti ini belakang. Posisinya gitu. Karena sigma kan Oh, emang ada dua ya. ya Kalau betul. penggunaan sigma yang seperti ini pasti lebih ke belakang atau terakhir. Oh ya ya ya. Berarti kalau yang itu yang kayak langsung kayak huruf S ya Bu ya? Iya. Yang di depan ya. Kasih Bu. Lalu sameta. Lalu saste. Saste. Lalu sampai. Nah, kemudian bentuk pasif, ingat bahwa bentuk pasif dia berbeda gitu ya. Dia tidak menambahkan sigma gitu ya, tapi bentuk daripada apa namanya? Bentuk daripada pasif itu adalah indikatornya T gitu ya. Jadi mau di tense aorist atau tense yang lain gitu ya. Tense aorist ataupun tense perfect itu pasti dia bentuk pasif itu pasti selalu T di dalam kata kerja ya. Kalau ada memang bentuk T di dalam eta, kemudian eta panjang gitu ya, eta vokal panjang, kemudian di dalam bentuk kata benda itu ada ya, matetes, propetes itu bentuk T juga tengahnya. Tapi sekali lagi ini penggunaan di dalam bentuk kata kerja yang mengindikasikan bahwa dia diatesis pasif adalah T, yaitu untuk bentuk kata kerja. Bu, maaf Bu. Yang medial singular itu yang pertama itu kan sigma alfa. Itu apa Bu ya selanjutnya? Ini Ya, betul. elusamen. Oh, ya ya. Oke, makasih. E-nya pakai panjang. Ya panjang ya? Iya, makasih Bu. Ini elu s elu. Nah, ini dikasih daripada pasif. Terus elu semen, ya elu tt, elu tes, elu tesan. Lutemen, elu tt, elu tesan. Jadi pertama saya buat seperti ini dulu ya, karena biar Bapak Ibu mengingat ini lagi. Jadi misalkan contoh katanya adalah, semoga ini tidak ada di dalam UAS ya. Misalkan aku ya, misalkan kata aku ini kemudian Bapak Ibu ubah ke dalam bentuknya first aorist ya, first aorist aktif, first aorist medial, first aorist. Terus permintaannya berarti orang pertama ya, first aorist aktif untuk kata aquo di sini berarti dia menjadi untuk bentuk aktifnya ya, karena di sini dia diminta untuk bentuk orang pertama. Ya, tapi kalau misalkan eque atau eques, ya, maka berarti dia bentuk orang kedua untuk eques, ya. Aquoes, untuk aquoe itu berarti untuk bentuk orang ketiga permintaannya. Jadi di sini saya langsung karena soalnya adalah akhiran omega berarti bentuk orang pertama singular. Kan? Jadi kita langsung ubah aja di dalam first aorist aktif, medial dan pasifnya itu di dalam untuk orang pertama
tunggal. Ekausa bentuk medialnya menjadi ekousa. Men. Dia permintaannya adalah orang pertama. Dan bentuk pasifnya adalah eko. Kenapa jadi vokal pendek ya, Bu ya? Vokal panjang. Vokal panjang, sorry. Ya. Jadi kalau kita bedah di sini kan dia harusnya adalah ada augment, kemudian baru pangkal kata ya. Pangkal katanya itu adalah aku. Aku harusnya kan. Nah, sekali lagi ketika didahului dengan vokal ya, vokal pendek ketemu vokal pendek, vokal epsilon atau pendek ketemu dengan alfa, maka dia berubah menjadi eta. Ingat perpaduan vokal. Ya, augment ketemu dengan vokal A, augment ketemu dengan vokal epsilon, augment ketemu dengan vokal O, dia menjadi apa? Perpaduan vokal. Perpaduan augment ketemu dengan vokal. Mesti dibedah lagi ya, Bu ya. Betul, tapi kalau misalkan dia ketemu dengan huruf konsonan seperti ini tadi ya, seperti huruf konsonan lambda, maka dia tetap aja. Gitu ya. Epsilon. Ya. Makasih, Bu. Gitu. Jadi makanya dia berubah menjadi eta panjang. Ya, karena augment ketemu dengan pangkal kata yang dimulai dengan vokal A. Maka dia menjadi E. Ekousa. Jadi paling diperhatikan aja beberapa notes yang waktu itu saya pernah notes gitu ya. Ada misalkan perpaduan augment ketemu vokal tadi, terus misalkan perpaduan misalkan augment ketemu konsonan palatal, ketemu konsonan dental, nah itu paling diperhatikan di situ aja. Jadi bisa dilihat lagi nanti catatan atau saya juga bagi nanti materi yang terbaru ya supaya Bapak Ibu bisa mengerjakan soal-soal yang. Nah, jadi untuk pengerjaan WASA seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi nggak perlu ditulis kotak-kotaknya, jadi bisa langsung kayak gini. Jadi kenapa saya tulis kotak-kotak ini supaya lebih memudahkan Bapak Ibu melihat kenapa dia sa, karena dia bentuk orang pertama. Gitu. Karena soalnya adalah aku akhiran omega berarti dia orang pertama singular. Kecuali kalau misalkan soalnya itu adalah ekowei, gitu ya. Ekowei, maka Bapak Ibu harus merubah bentuk. Berarti dia milik dari orang ketiga singular. Ya, maka untuk bentuk yang nanti Bapak Ibu ubah, berarti Bapak Ibu ubah ke dalam bentuk tiga singular, orang ketiga singular. Jadi diperhatikan kata atau soal yang diminta di dalam perubahannya nanti. Ya, karena tadi saya pakai untuk bentuk orang pertama singular ya. Oh, yang diminta nanti perubahannya adalah dalam semua first aorist, baik aktif, medial, pasif, itu adalah bentuk orang pertama singular. Nah, bentuk orang pertama singular, baik di dalam diatesis aktif, medial, dan pasifnya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal nanti terjemahkan. Ingat bahwa first aorist. First aorist berarti dia sedang menekankan suatu kegiatan atau tindakan itu terjadi di masa lampau dan sifatnya sudah berhenti. Gitu ya, atau selesai gitu. Maka ekousa ya, kalau kita ingat bahwa aku itu adalah artinya adalah saya mendengar. Nah, di dalam tense presentnya saya mendengarkan, saya mendengar oleh, maka di dalam tense first aorist dia berubah menjadi saya dulu pernah mendengar. Itu bentuk aktif. Bentuk medialnya, ingat berarti kegiatan itu mengenai subjeknya langsung. Ya, berarti saya dulu pernah mendengarkan diri sendiri.
bentuk medial, maka dia mengenai subjeknya. Kegiatan itu mengenai subjeknya dan kembali kepada subjeknya juga. Bentuk pasif, maka dibuat menjadi pasif. Bahwa saya dulu pernah didengarkan. Dulu pernah didengarkan. Seperti itu pengerjaan untuk UAS sebagai contoh. Ibu, udah? Itu untuk contoh di dalam tense aorist gitu ya. Dan untuk pengerjaan-pengerjaan lainnya di dalam soal UAS nanti Bapak Ibu tinggal ikuti aja ya. Jadi tabel-tabelnya nanti bisa dilihat ya. Makanya perlu diperhatikan ya, bentuk present aktif indikatif gitu ya. Ya, akhiran 1, 2, 3. Sama orang kedua dan orang ketiga di dalam kata yang dimaksud singular dan pasif. Singular dan plural. Akhiran O, is, a, omen, ete, ausin. Ini kalau yang diminta adalah akowo, maka bentuk orang pertama. Akois, orang kedua. Akoi, orang ketiga. Tunggal. Atau misalkan akowo omen. Ya, akowo omen, maka orang pertama plural, maka Bapak Ibu merubah semua bentuk tense di dalam diatesis aktif, medial, pasif itu di dalam bentuk orang pertama plural. Kalau misalkan akhiran ete, maka nanti diubah di dalam bentuk orang kedua jamak atau akhiran osin di dalam soalnya, gitu ya, di dalam tense present. Kan nanti Bapak Ibu ubah semuanya di dalam bentuk orang ketiga jamak sesuai dengan tense yang diubah. Kalau tense aorist ikuti polanya first aorist gitu ya. Kalau tense imperfect diikuti dengan pola tense imperfect dan akhirannya gitu ya. Nanti bisa lihat lagi aja di catatan kalau Bapak Ibu mencatat atau nanti di dalam slide PPT yang saya bagikan atau yang saya sudah share di dalam SIMA Bapak Ibu. Terus yang Bapak Ibu bisa juga dilihat di situ, itu juga lumayan lengkap. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk UAS-nya? Ini rumus kan ya Bu ya? Ini rumus yang auris ya? Iya, rumus yang auris. Gitu. Tapi nanti kalau tense yang lain, misalkan tense perfect, maka ikuti polanya tense perfect. Ya. Kalau yang diminta adalah perubahan yang untuk tense imperfect, maka Bapak Ibu juga harus mengikuti pola tense imperfect. Ini yang first auris kan ya Bu ya? Iya, ini first auris. Bisa lah ya, dibandingkan Bapak Ibu harus parsing kalimat. Kalau soalnya yang third gimana Bu? Jadi jawabnya pakai apa, yang mana? Sorry, gimana Pak? Kalau soalnya orang ketiga. Orang ketiga, maka biasanya kalau contohnya ini ya, tadi saya pakai kalimat ini aku. Berarti orang ketiga tunggal atau jamak? Orang ketiga, ntar dulu. Jamak. Ya, berarti kan soalnya menjadi aku usin. Ya, ini kan. Ya. Maka bahasa aoristnya ini Bapak Ibu nanti tinggal ubah ke dalam bentuknya jamak. Berarti akhirannya an. Terus 3 jamaknya anto. Ya, terus 3 bentuk diatesis pasifnya Bapak Ibu lihat di dalam bentuk orang ketiga. Oh, berarti satu kata itu dipecah jadi seandainya soalnya orang ketiga, berarti aktifnya, medialnya ataupun pasifnya nanti juga orang ketiga semua. Betul. Oh, berarti nggak sampai orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu ya? Enggak ya? Enggak. Oke. Makanya dilihat lagi soalnya gitu ya. Soalnya misalkan ausin berarti kan dia minta orang ketiga jamak ya diubah di dalam 3 jamak di dalam tense yang lain gitu. Oke. Jadi nanti first aorist aktif, medial pasifnya
itu diubah ke dalam bentuknya orang ketiga sesuai soal. Jadi nggak perlu 1, 2, 3-nya ditulis langsung gitu, nggak usah. Semuanya nggak usah. Jadi lihat aja soalnya, akhiran dia minta orang keberapa. Orang ketiga jamak, orang ke satu tunggal, orang kedua jamak. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ubah di situ aja. Ikutin soal. Ya. Oke, saya pikir itu sudah saya kasih clue untuk pengerjaan UAS ya. Nanti tinggal lihat lagi aja model-model yang ada di dalam soal yang dimaksudkan. Oke, nah nanti kalau diminta ini kan ya. Yang parsing yang nomor 2-nya mumet juga. Aduh, Oh, belum. parsingnya masih seperti biasa. Iya, tapi ada beberapa yang nomor terakhir. Yang kamu ini yang mesti diiniin lagi kata dasar kan. Betul. Kalau parsing kan berarti kalau misalkan akuosin, itu kan berarti dia termasuk bentuk kata kerja. Kan kita klasifikasikan dulu mana kata kerja, kata benda itu dulu diklasifikasikan, mana kata depan, mana kata sifat itu diklasifikasikan dulu. Baru setelah itu Bapak Ibu tinggal parsing. Karena dia termasuk kata kerja, lihat bentuknya. Akuosin berarti dia termasuk bentuk present, aktif, indikatif, orang ketiga plural. Lalu setelah itu kita bisa terjemahkan kan menjadi mereka mendengar. Kalau yang media, Bu, parsingnya gimana? Sama aja. Kalau misalkan kan dia tinggal ininya aja diganti. Kalau misalkan dia tesisnya aktif maka menjadi A. Kalau dia tesisnya media maka berarti menjadi present, middle, indikatif, orang ketiga plural. Kalau misalkan pasif, gitu. Ya. Kalau misalkan pasif maka present, pasif, indikatif, orang ketiga plural. Seperti itu. Oke. Jadi biasa. Tapi kan kalau di dalam teks present Berarti satu soal jawabannya cuma 3 ya, Bu? Atau 6? Satu soal. Satu soal yang ini ya, bentuk ini ya. Ya, tadi yang maksudnya yang contohnya tadi ini ya kan. Akuosin ya. Akuosin. Ya. Nah, berarti jawabannya cuma 3. Iya, betul. Jangan 6. Oke. Oh, 6. No, 3. Oh, 3 ya. Oke. Kan cuma diminta aktif medial pasifnya aja. Karena kan dia udah minta, misalkan akuo berarti dia minta orang pertama tunggal. Jadi Bapak Ibu tinggal bentuk aktif medial pasifnya dicari di dalam perubahan bentuk orang pertama tunggal untuk first aorist. Gitu. Jadi dilihat lagi soalnya, misalkan dia akhirannya A di dalam bentuk presentnya, gitu ya. Akhirannya A, maka dia minta dirubah di dalam bentuk orang kedua tunggal. Maka minta berubah di dalam bentuk orang ketiga jamak. Gitu. Jadi nggak perlu ditulis lagi kayak gini, nggak usah. 1, 2, 3-nya tinggal jamaknya nggak usah. Jadi lihat lagi. Iya, Bu. Di tugasnya kan ada perfect aktif, medial, pasif, indikatif. Present aktif, medial sama pasif, subjektif. Itu berarti kita kerjainnya berapa banyak ya? Banyak sekali. Iya, ini yang dari Ibu. Banyak sekali, bukan 3, Bu. Iya, 3, 4, 5. Iya, betul. 5 dikali 15 ini, Bu. Bagian A. Bagian B-nya parsingnya, aduh, oh my God, Ibu. Yang terakhir saya nggak bisa, ini yang nomor 5. Aduh, Ibu, gimana ini? Oke. Jadi kebanyakan, Bu. Lihat. Ibu. Yang bisa, Bu, bisa. Gampang kok, itu gampang. Itu satu soal kan 6 ya, Bu ya? Satu soal 6. 6 kali 3. 6 lah. 1, 2, 3, 4. Iya, 6 kali 3, 18. Ini 18. Terus artiin. Parsing berapa parsing? Parsingnya 5. Parsing 5. Ya kan dikasih waktunya seminggu lebih. Sehari 1. Oke. Mana? Yang poin A ya. Kan diubah di dalam bentuk
perfect, aktif, medial, pasif, indikatif. Dan, gitu kan? Dan bentuk present. Misalkan tadi kan kata tadi, misalkan saya contoh ambil katanya adalah aku wo ya. Aku wo ya. Permintaannya ini kita ambil bentuk perfectnya. Soal nomor 1 aja lah, boleh bikin contoh. Janganlah Pak. Oh, jangan. Nanti ini lagi. Wani Piro katanya. Iya, Wani Piro lah itu mah. Ini saya cari kata yang mudah kok, nggak yang terlalu menjelimet gitu ya. Paling yang lebih ruwetnya itu di B aja gitu. Dan sebenarnya yang poin B itu kan cuma mengulang lagi ya, kayak soal waktu lalu di Yunani 1 Bapak Ibu sebenarnya udah pernah kerjakan itu. Gitu. Jadi paling itu cuma mereview lagi aja dan sifatnya juga katanya tidak panjang gitu ya. Saya buat kata-kata yang pendek gitu. Oke. Misalkan dirubah ke dalam bentuknya adalah perfect ya. Aku work. Oh, berarti tetap satu soal, berarti jadinya jawabannya 6 gitu ya. Perfect, aktif, medial. Ya, karena ada present, pasif, subjunctive juga kan. Oh, Tapi iya. saya ambilnya present karena sekali lagi itu sebenarnya lebih yang lumayan mudah gitu. Jadi karena kan kembali lagi dia cuma minta satu gitu ya, satu bentuk tunggal gitu ya. Misalkan aku tadi gitu ya. Berarti kan kita cuma carinya bentuk orang pertama tunggal saja, tapi diubahnya ke dalam bentuk perfect ya. Perfect, aktif, indikatif kan. Terus perfect, medial, indikatif. Oke. Perfect, medial, indikatif. Terus perfect, pasif, indikatif. Setelah itu dia diminta lagi present, gitu kan? Lagi, ya. Dia minta diubah ke dalam bentuknya present, langsung aja present, aktif, subjunctive, present, medial, subjunctive. Terus present, pasif, subjunctive. Kan? Nah, tinggal Bapak Ibu ubah aja nih. Kan aku work. Ini diminta sama terjemahkan katanya juga kan. Jadi 1, 2, 3, 6 gitu ya. Cuma kan dia di dalam modus yang berbeda. Ya, 1 indikatif, 1 subjunctif. Jadi satu kata ini ada 6. Satu soal ini ada 6. 6 jawaban. Ya. 6 kali 3, 18, tambah 5. Nah, misalkan nomor 1. Ya, nomor 1 ini kata kerja. Ya, terus ini artikel. Ya. Dikelompokkan lagi. Ini kata kerja. Ya. Terus ini artikel. Terus ini kata benda. Ya, saya kasih clue-nya di situ aja. Jadi bentuk-bentuknya Bapak Ibu tinggal cari. Itu tidak rumit Bapak Ibu. Saya percaya itu tidak rumit. Terus baru habis itu nanti Tanggung, Bu. Ya, sekalian. Tanggung, Bu. Yang kelima coba clue, Bu. Aduh, itu Bu. Yang apa? Sorry? Yang nomor 5 tuh, Bu. Nomor 5 ini cuma 2 kata loh Bapak Ibu. 2 kata tapi kalau mengandung ini conjunction. Ya. Ini kata kerja. Nah. Oh, ini yang terakhir kemarin Ibu ajarin ya, yang ada tengahnya itu ya? Theta ya? Ya, apa itu? Oh iya, betul itu ketemu akhirnya. Makasih, Bu. Itu tengah-tengahnya tuh ada. Iya, ada theta. Ada theta. Iya, itu ada tetanya. Ada tetanya. Yang kemarin ya, Bu, yang terakhir ya? Ya. Ya, makasih, Bu. Ya, si Ibu paling jawabnya iya aja. Nomor 4, Bu.
Baru kelihatan tetanya. Saya kasih clue aja ya, pengelompokannya nanti Bapak Ibu tinggal cari dia tes apa. Clue tes ini dia bentuk kata kerja. Gitu ya. Clue tes ini kata kerja. Oh, ini artikel. Ho, dolos itu kata benda. Kerusei ini kata kerja. Ya. Pelan, Bu. Belum ditulis, Bu. Sam direkam ya, Sam? Asik. Iya, direkam. Nanti tinggal di-review lagi ya. Oke. Epomen itu kata kerja. Peri itu preposisi atau kata depan. Atau artikel. Santos itu kata kerja. Emas itu kata ganti ora. Ho itu artikel. Luomenos itu kata kerja. Cairei itu kata benda. Kata ganti lupa, parsingnya gimana ya? Kalau kata ganti ya tinggal tulis aja kata ganti gitu kan. Kata ganti atau personal pronoun. Kata ganti orang keberapa? Orang ke satu. Ya biasanya dia kasusnya apa? Misalkan kata ganti orang pertama. Gitu kan. Kata ganti orang pertama. Biasanya kalau kata ganti kan dia hanya membutuhkan kasusnya aja. Gitu ya. Misalkan kasusnya sebagai nominatif terus singular. Tapi misalkan kalau kata ganti orang ketiga itu yang biasanya dia menggunakan ada penambahan gender. Gitu ya. Sama aja kayak parsing kata benda, Pak. Ada kasusnya, ada gendernya, ya, ada jumlahnya, number, ya singular atau plural. Wes banyak itu saya kasih dulu. Oke. Jawabannya jangan saya kirim nanti jadi ini semua ya. Yalah saya pikir dah plus untuk UAS udah tahu banyak itu pasti. Tinggal dikerjakan aja. Kerja bersama silakan tapi nggak menjawab. Nggak ngasih contekan ya, tapi harus saling menolong. Oke, kita ke materi ya, Bapak Ibu. UAS itu saya jamin 100 lah itu. Bisa semua. Oke, kita ke materi terakhir supaya minggu depan tinggal evaluasi, jadi biar cepat. Oke. Minggu lalu kita sampai dengan modus subjunktif ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi modus subjunktif itu lebih menekankan bahwa bentuk daripada modus subjunktif itu lebih kepada kemungkinan. Gitu ya. Kegiatan itu masih bisa terjadi, masih tidak. Gitu ya. Kalau subjunktif maka dia kemungkinannya besar. Gitu ya. Bahwa tindakan itu kemungkinan besar akan terjadi. Tapi sekali lagi sifatnya masih kemungkinan. Sedangkan kalau optatif, maka dia lebih kepada kemungkinannya kecil. Oke, di dalam bahasa Yunani itu juga ada merupakan kalimat-kalimat bersyarat. Ya, dalam Yunani ada model 4 kalimat bersyarat penegasan, kalimat bersyarat kontras, dan kalimat bersyarat kemungkinan besar itu yang disebutkan sebagai modus subjunktif, ya, dan juga kalimat bersyarat kemungkinan kecil atau optatif. Oke. Kita lihat. Nah, di dalam kalimat bersyarat penegasan, karena kalimat tersebut menunjukkan suatu penegasan, maka kalimat bersyarat penegasan ini tentunya menegaskan realita yang bersyarat. Ya. Realita yang bersyarat itu maksudnya seperti apa? Jenis kalimat bersyarat ini menegaskan realita daripada syarat.
Maka konstruksinya atau modelnya biasanya di dalam kalimat bersyarat ini, bersyarat penegasan ini, konstruksinya dinyatakan dengan a gitu ya, dengan menggunakan kata a di dalam modus indikatif pada protasis, yaitu adalah syarat sebagai jika, gitu ya, sebagai terjemahannya jika, dan dia digunakan di dalam hampir semua modus, gitu ya, baik modus indikatif, gitu ya, juga maupun di dalam modus yang lain, substantif ataupun juga imperatif, dan juga bisa digunakan di dalam semua tense pada apodosis, ya. Apodosis itu adalah klausa pemenuhannya, atau di dalam sebuah syarat kan biasanya ada pemenuhannya. Jika kamu melakukan A, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Ya. Jika kamu menabur sedikit, maka kamu akan menerima sedikit. Kalau kamu menabur banyak, maka kamu akan menuai juga banyak. Seperti itulah modelnya. Nah, nanti kita bisa lihat gitu ya, di dalam kalimat bersyarat penegasan ini itu lebih menekankan kepada konstruksinya. Di dalam sebuah kalimat biasanya dia ada kata e ya, yang digunakan di dalam modus indikatif atau ya kata indikatif gitu ya. Maka biasanya seperti jika kita adalah murid-murid Tuhan ya, sebagai protasis, sebagai syaratnya, sebagai kalimat bersyaratnya, jika Bapak Ibu dan saya adalah murid-murid Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Nah, klausa pemenuhannya adalah kata maka kita akan diselamatkan, itulah menjadi klausa pemenuhannya atau apodosis itu sendiri. Kemudian kalimat syarat kontras gitu ya, karena kontras maka dia tentunya akan menunjukkan penegasan suatu syarat yang berlawanan dengan fakta. Ya, ada sebuah lawan gitu ya. Makanya di dalam konstruksinya kalau tadi hanya dibentuk sebagai kata digunakan dengan menggunakan a dan juga bentuk indikatif. Nah, sedangkan kalau di dalam kalimat bersyarat kontras ya, karena dia menunjukkan suatu syarat yang juga berlawanan dengan faktanya, maka konstruksinya dia tetap menggunakan a di dalam modus indikatif pada protasisnya, pada kalimat bersyaratnya, dan ada penambahan kata an di dalam modus indikatif, an modus indikatif pada apodosisnya atau pada klausa pemenuhannya. Contohnya misalkan kalau tadi jika, misalkan yang digunakan di dalam kalimat bersyarat tentang penegasan. Tapi yang dipakai di sini itu bisa diterjemahkan sebagai sekiranya. Ya, misalkan sekiranya engkau ada di sini, pastilah saudaraku tidak mati. Itu menyatakan suatu pernyataan kontras. Pernyataan yang berlawanan. Jika engkau ada di, sekiranya engkau ada di sini, ya, maka pastilah saudaraku tidak akan mati. Jadi ada suatu tindakan yang berlawanan daripada kalimat bersyaratnya. Kemudian di dalam kalimat bersyarat kemungkinan besar, nah ini yang biasanya dipakai khusus di dalam modus subjunktif saja, ya. Tentunya menyatakan kemungkinan mengenai apa yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh terjadi, tapi juga bisa menunjukkan kemungkinan pada suatu saat akan terjadi. Sifat kemungkinan besarnya ini, jadi dia bisa dua opsi. Kemungkinan besarnya memang benar-benar tidak terjadi, tapi bisa juga di suatu saat kemungkinan besar yang dilakukan atau di kegiatan yang dilakukan itu bisa juga suatu saat terjadi. Ya, tergantung konteks kalimat yang biasanya nanti akan dipakai. Dan di dalam konstruksinya biasanya menggunakan tentunya modus subjunktif. Gitu ya, kata kerjanya menggunakan modus subjunktif, kemudian juga di dalam konstruksinya dia tidak menggunakan a, tapi kata ean. Jadi kalau ada muncul di dalam sebuah kata ean, kemudian diikuti dengan kata kerja modus subjunktif, maka sudah menunjukkan kalimat bersyarat yang menunjukkan kemungkinan besar. Yang terakhir itu adalah kalimat bersyarat kemungkinan kecil.
Ya, konstruksinya kembali lagi dia dibentuk dengan A, ya, dengan kata A, ya, optatif atau kemungkinan yang lebih kecil pada protasisnya, dan juga optatif kemungkinan kecil pada apodosisnya atau pada klausa pemenuhan. Jadi E-nya ini tidak ditunjukkan di dalam modus indikatif, tapi ditunjukkan di dalam modus optatif, gitu ya, yang kemungkinan lebih kecil di dalam kalimat bersyaratnya, dan juga di dalam klausa pemenuhannya atau apodosisnya itu ditunjukkan juga di dalam bentuk optatifnya juga. Konstruksinya tentunya ini menyatakan keadaan yang sekarang sedang terjadi, ya, bukan realita kemungkinan kecil sekali akan terjadi. Jadi biasanya di dalam kalimatnya, ya, contoh katanya tetap dia menggunakan a, gitu ya, penambahan atau konstruksinya dia menggunakan kata a sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa sambil lihat di dalam contoh di dalam Ray Summers itu ada kalimatnya, gitu ya. Kira-kira contoh katanya seperti yang ada di dalam Ray Summers. Nah, di dalam kalimat bersyarat kemungkinan kecilnya ini karena dia menunjukkan sebagai suatu keadaan yang sekarang terjadi atau sedang terjadi dan bukan realita kemungkinan kecil sekali yang akan terjadi. Jadi bisa dibilang contoh kalimatnya seperti sekarang, ya, engkau tidak menderita demi kebenaran. Sekarang engkau tidak menderita demi kebenaran. Jadi dalam 1 Petrus berapa tuh? Sekarang engkau tidak menderita demi kebenaran, tetapi bila hal itu akan terjadi, akan kecil kemungkinannya kalau kamu akan mengalami. Nanti kita lihat sebagai contoh yang lebih simpelnya di dalam sebuah kata. Nah, ini kelas-kelasnya. Kelas 1 itu sebagai kalimat bersyarat yang menunjukkan penegasan. Kelas 2 itu tadi menunjukkan sebagai kalimat bersyarat yang kontras. Kemudian kelas yang ketiga itu menunjukkan sebagai kalimat bersyarat kemungkinan besar. Nah, kelas yang keempat itu sebagai contoh daripada kalimat bersyarat tentang kemungkinan yang kecil. Nah, protasisnya atau konstruksinya biasanya dia menggunakan kata A kemudian ditambah dengan bentuk kata kerja di dalam modus indikatif, gitu ya, baik di dalam semua mood ataupun semua tense, gitu ya, dan di dalam penjelasan atau bentuk akhirnya itu lebih kepada sifatnya realita, ya, secara realistis. Nah, kemudian di dalam bentuk kelas yang kedua, ya, di dalam bentuk kelas yang kedua berarti kalimat bersyarat yang kontras. Dia tetap menggunakan kata A dan juga kata kerja modus indikatif, gitu ya. Dalam modus indikatif, tapi di dalam apodosisnya atau klausa pemenuhannya, dia juga menambahkan kata an. Ya, ada penambahan kata an setelah pemenuhan atau klausa pemenuhannya atau apodosisnya, yang juga diikuti dengan kata kerja indikatif. Nah, untuk kelas ketiga, dia menunjukkan kalimat bersyarat dengan kemungkinan yang besar. Ya, berarti protasisnya dia menunjukkan di dalam konstruksinya menggunakan kata ean. Nah, itu yang berbeda sendiri. Jadi kalau udah muncul di dalam sebuah kalimat ada kata ean dan juga kemudian diikuti oleh kata kerja subjunktif, gitu ya, di dalam bentuk kalimat bersyaratnya, maka dia udah pasti menunjukkan kelas ketiga atau kalimat bersyarat dengan kemungkinan yang besar. Nah, apodosisnya atau klausa pemenuhannya biasanya dia menggunakan semua modus. Di dalam pemenuhannya biasanya dia di dalam klausa pemenuhannya dia menggunakan semua modus, jadi nggak hanya subjunktif aja. Dan juga tense yang ada. Kemudian untuk kelas yang keempat, dia menunjukkan sebuah kemungkinan kecil. Kalimat bersyarat dengan kemungkinan kecil. Jadi balik lagi menggunakan konstruksinya A ditambah optatif. Ya, ditambah optatif yang menunjukkan kata itu merupakan kata kerja dengan kalimat bersyarat yang menunjukkan suatu kegiatan atau kemungkinan sekarang yang sedang terjadi. Possibility.
Nah, misalkan contoh di dalam kelas-kelas yang tadi, gitu ya, penjelasannya. Misalkan di dalam kelas 1 menunjukkan kalimat bersyarat yang tegas, di realita yang tegas. Di kelas 1 seperti contohnya protatisnya adalah if he is studying, ya, jika ia belajar, jika dia laki-laki belajar, ya, dia akan mengerti bahasa Yunani. Jadi jika dia belajar maka dia akan mengerti bahasa Yunani. Itu tentang contoh kalimat di dalam kalimat bersyarat yang tegas, yang menunjukkan realita yang sesungguhnya terjadi, realita daripada syarat. Nah, sedangkan kalau kelas yang kedua menunjukkan kalimat bersyarat yang kontras, ya, maka dia akan menunjukkan sebuah perlawanan atau perbedaan yang membandingkan, mengontraskan. Jadi jika dia atau seandainya ia belajar, jadi kata yang digunakan tidak lagi jika, ya, sekiranya atau seandainya, karena menunjukkan suatu kontras, kalimat bersyarat yang kontras. Jadi ada perbandingan, ada lawannya, gitu. Maka if yang digunakan tidak menjadi terjemahan jika, tapi lebih kepada seandainya atau sekiranya, gitu ya. Seandainya ia belajar, ya, pasti ia mengerti bahasa Yunani. Tapi sebaliknya, dia tidak akan mengerti Yunani kalau dia tidak belajar. Jadi seandainya dia belajar, dia akan, pastilah dia mengerti Yunani. Ya. Tapi tidak jika dia tidak mempelajari. Itu adalah kalimat kontras, kalimat bersyarat yang kontras. Sedangkan kelas yang ketiga menunjukkan sebagai suatu kalimat bersyarat dengan kemungkinan yang besar. If he studies, he may learn Greek. Okay. Jika ia belajar, ya, jika ia belajar menunjukkan suatu kemungkinan yang besar. Jika ia belajar, kemungkinan besarnya ia akan mengerti bahasa Yunani. Nah, tapi di dalam kelas yang keempat, if he should study, jika ia belajar ini menunjuk suatu kemungkinan yang kecil, ya, kemungkinan tidak, ya, ia akan mengerti bahasa Yunani. Kalau di dalam versi Indonesia mungkin tidak terlalu kelihatan gitu ya penggunaan katanya, tapi kalau di dalam bahasa Inggris dia menunjukkan satu perbedaan. If he should study, he might possibly learn Greek. Jadi menunjukkan suatu kemungkinan yang kecil. Saya pikir itu di dalam bentuk kalimat bersyarat tentang beberapa poin yang mungkin perlu diperhatikan di dalam kalimat bersyarat. Oke, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa notes di dalam tabel yang di sini, ya. Sebenarnya dia sudah sedikit merangkum sebuah kemudahan, gitu ya. Jadi terjemahannya, terus juga konstruksi kata yang digunakan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kata ketemu dengan kata kerja dengan modus indikatif, gitu ya. Terus kalimat berikutnya atau apodosis yang mengikutinya itu adalah modelnya diikuti dengan modus kata kerja dengan modus apapun, gitu ya, baik indikatif maupun subjunktif atau imperatif dan juga tense apapun, maka otomatis dia menunjukkan sebagai satu kalimat bersyarat yang menunjukkan suatu realita penegasan. Jadi, pola di dalam kalimat bersyarat nanti kalau Bapak Ibu jumpai dengan model-model yang ada seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat penggunaan atau terjemahan yang digunakan di bawah sini. Nah, ya.
Oke, saya pikir ini saya tidak terlalu banyak di sini, tapi yang terakhir itu adalah modus imperatif, ya, atau imperative mode. Ini adalah materi terakhir, Bapak Ibu, modus imperatif. Jadi sekali lagi bahwa modus di dalam kata kerja kita ketemu dalam 3 modus, ya. Modus indikatif, modus subjunktif, ya, kemudian modus imperatif. Terakhir itu adalah modus imperatif, ya, menunjukkan sebagai suatu kegiatan jenis daripada modus ini itu lebih kepada perintah. Maka kita lihat nanti bentuk daripada modus imperatif itu seperti apa. Di dalam PB, ya, perjanjian baru, modus imperatif itu hanya muncul pada tense present dan always saja. Jadi bersyukur ketika kita mempelajari modus subjunktif dan imperatif kita tidak mengulang lagi 7 tense yang ada. Gitu ya. Karena hanya ada 2 aja yang dipakai di dalam modus imperatif. Ya, hanya bentuk present dan always. Lagi, always itu dia ada 2, always pertama dan always kedua. Ya. Jadi saya pikir di dalam modus yang lain, always itu dia polanya tidak terlalu sama dengan indikatif yang bisa dibilang mungkin hampir-hampir mirip. Ya. Jadi kita lihat bentuknya. Di dalam modus imperatif dia cuma menggunakan 2 aja, gitu ya, tense present dan juga tense aorist. Tapi tetap dia tensesnya ada 3, ya, ada aktif, medial, dan pasif. Lalu itu. Dan di dalam modus imperatif, berkurang 1. Ya. Dia tidak menunjukkan bentuk orang pertama. Tapi kalau di dalam modus subjunktif, dia masih menunjukkan orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Gitu ya. Modus indikatif juga sama. Masih menunjukkan bentuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, perbedaannya di dalam modus imperatif yang selanjutnya adalah dia tidak ada bentuk orang pertamanya. Jadi hanya menunjukkan bentuk orang kedua dan orang ketiganya saja. Itulah kelebihan daripada modus imperatif. Dia tidak menunjukkan bentuk orang pertama, tapi dia hanya ada bentuk menunjukkan bentuk orang kedua dan orang ketiganya saja. Dan di dalam terjemahan untuk bentuk atau modus imperatif itu biasa dia diterjemahkan dengan biasanya bisa menggunakan biarlah atau hendaklah ia. Hendaklah kamu atau biarlah kamu, gitu ya. Atau biarlah ia atau hendaklah ia. Makanya dia hanya menggunakan bentuk orang kedua dan orang ketiganya saja. Gitu ya. Terus fungsi daripada modus imperatif. Tentunya modus ini menyatakan suatu tindakan yang akan terjadi atau terwujud melalui pemakaian kehendak seseorang dalam mempengaruhi kehendak orang lain. Atau sebenarnya biasa kita sebutnya imperatif itu lebih kepada tindakan yang menunjukkan suatu perintah. Karena kembali lagi tindakannya akan terjadi atau terwujud melalui kehendak seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Misalkan contohnya adalah kata lue ton anthropon. Berarti bentuk daripada modus imperatifnya itu adalah lue. Lu ton anthropon. Kata kerja, ya, kerja modus imperatif. Jadi kalau kita parsing, dia sebagai bentuknya kata kerja. Kemudian bentuk daripada present, aktif, imperatif, ya. Kemudian orang ketiga singular. Nah, kalau tahun ini udah jelas dia bentuk daripada artikel. Ya, antropon itu udah bentuk dari kata benda.
artikel on, ton, ya, bentuk dari akusatif, terus maskulin, singular. Maka kata bendanya juga pasti sama mengikuti artikelnya. Akusatif, maskulin, singular. Nah, artinya lepaskanlah. Jadi dia tidak lagi menggunakan apa namanya, saya melepaskan gitu ya, sama seperti modus indikatif ataupun modus subjunktif, tapi lebih kepada langsung aja bisa lepaskanlah orang itu. Lepaskanlah orang itu. Kata. Atau yang selanjutnya itu adalah kata yang digunakan adalah lueto ton antropo. Sorry, ini maksudnya on ya. Bukan omega. Lueto ton antropon. Gimana berarti? Hendaklah ia melepaskan orang itu. Sama juga ya. Cuman kalau yang akhiran sorry tadi ini untuk orang kedua singular, ini untuk orang ketiga singular. Lueto akhiran ya. Itu menunjukkan bentuk daripada modus imperatif. Kita lihat di dalam bentuk katanya untuk modus imperatif, karena dia hanya menggunakan dua tense ya, tense present dan tense aorist saja, maka di dalam perubahan bentuk katanya untuk modus imperatif menjadi seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa sambil lihat di dalam Summers ya. Jadi dia cuman ada bentuk orang kedua sama ketiganya aja. Ya, orang pertama tidak ada. Ya. Akhirannya kalau biasanya indikatif itu dia konstruksinya akhirannya adalah omega, gitu ya. Dia akhirannya gitu ya. Di sini bentuk orang ketiga. Orang kedua dan orang ketiganya. Terus ya, dan ini yang bersama juga, dan etosan. Itu bentuk present aktif imperatif dari kata luo. Present middle-nya juga sama, middle dan pasifnya, karena di dalam tense present, middle dan pasifnya mereka sama. Ya. Maka menjadi luo, akhiran o, esto, este, ini, estosan. Jadi untuk bentuk aoristnya, polanya baik di dalam modus subjunktif dan imperatif, ya dia tidak ada penambahan akman. Tapi lihat sigmanya masih tetap ada. Di dalam first aorist aktif dan medial dia tetap ada penambahan sigma. Kiranya saja yang berbeda. Satusan. Ya, middle-nya juga masih sama. Ya, ada penambahan sigma di tengahnya setelah pangkal kata. Sasto, saste, dan sastosan. Bentuk pasifnya, polanya masih sama. Untuk first aorist ya, dia ada pakai T. Yang menunjukkan indikator daripada diatesis pasif. Tapi akhirannya berbeda. Tito, T, dan T-san. Ini dia.
Second aorist dari kata dasarnya lipo, ya, pangkal katanya adalah lip, ya, lipe, lipeto, lipete, lipetosan. Terus lipo, lipesto, lipeste, lipestosan. Bentuk aoristnya memang sedikit berbeda daripada first aorist. Ya. Ingat kalau second aorist biasanya dia tidak menggunakan penambahan baik di aktif dan medialnya. Dia tidak menambahkan sisipan konsonan sigma, gitu ya. Nah, akhirannya juga kalau kita lihat sebenarnya dia hampir-hampir mirip ya akhirannya. Di sini dibentuk present aktifnya. Second aorist aktif imperatif dengan bentuk present aktif imperatif, ya. Yang kedua dan orang ketiganya itu hampir sama. Lipe, lipeto, lipete, lipetosan. Ya, terus bentuk second aorist medial imperatifnya dia juga sama, ya, akhiran o, esto, ya, este dan estosan. Dan pasifnya ini yang agak sedikit berbeda, ya, dengan bentuknya first aorist pasif. Ya. Kalau polanya dia masih sama menggunakan T, gitu ya. Pasifnya masih ada di dalam first aoristnya. Tapi kalau di second aorist dia berbeda. Lipeti, lipeto, lipete, lipetosan. Dia tidak menggunakan indikator T di dalam second aorist pasifnya. Kemudian bentuk present imperative of Amy, imperative of Amy-nya, bentuk orang kedua tunggalnya isti, esto, terus bentuk jamaknya st dan esto. Ini bentuk daripada modus imperatif. Jadi hanya dua tense yang dia gunakan di dalam modus imperatif. Sekali lagi, di dalam terjemahannya dia langsung ya bisa menjadi hendaklah atau biarlah tadi ya terjemahannya. Jadi nanti tergantung daripada konteks kalimat yang digunakan atau biasanya dia mengikuti bentuk kata bendanya. Kata bendanya itu menunjukkan atau membantu daripada terjemahan dalam sebuah kalimat itu sendiri. Itu tadi bentuk-bentuk di dalam modus imperatif ya. Kemudian di dalam modus imperatif waktu tindakan itu juga menjadi hilang. Ya, biasanya kan kalau di dalam modus indikatif di dalam tindakan atau kegiatan itu kita bisa melihat waktu dan juga jenis tindakannya. Tapi di dalam modus imperatif waktu tindakan atau kegiatan yang dilakukan itu menjadi hilang. Jadi tidak terfokus pada waktunya apakah di masa lampau, masa kini, atau masa depan. Ya, modus imperatif tidak seperti itu. Jadi waktu tindakan atau kegiatan itu dihilangkan. Lalu bagaimana kita bisa membedakan ya? Perbedaan di dalam tense present dan aorist itu hanya dapat dilihat di dalam jenis tindakannya. So, present imperatif itu berhubungan dengan tindakan yang tengah berlangsung. Jadi contohnya kata lue aton ya, atau katanya yang kalimatnya adalah lue aton yang berarti terus lepaskan dia. Itu di dalam terjemahan present imperatif. Terus lepaskan dia. Berarti sifatnya masih aktif karena akhirannya e tadi ya. Nah, dianya itu dari mana? Diambil dari bentuk kata ganti orang. Ketiga, ya auton. Lalu kalau untuk tense aorist seperti apa terjemahannya? Aorist imperatif tentunya dia menyatakan tindakan yang belum dimulai. Ya. Jadi kalau bentuk tense present imperatif dia sedang menunjukkan tindakan yang sedang atau tengah berlangsung. Pada penambahannya di situ terus lepaskan dia.
Ya, terus lepaskan dia menunjukkan suatu tindakan yang tengah berlangsung. Tapi kalau aorist imperatif menyatakan tindakan yang belum dimulai. Terjemahannya menjadi, atau contoh katanya adalah luson auton, yang berarti mulailah lepaskan dia. Contohnya seperti itu. Jadi perbedaannya terletak di dalam jenis tindakannya. Kalau present imperatif, dia sedang menunjukkan tindakan yang tengah berlangsung. Tapi kalau aorist imperatif menunjukkan tindakan yang belum dimulai. Makanya di dalam terjemahannya nanti bisa menggunakan dua opsi ini. Ya, kalau misalkan tense-nya present menggunakan kata terus, maka aorist menunjukkan kata mulailah, karena menunjukkan suatu tindakan yang belum dimulai. Ini terakhir, ya. Ada 4 penggunaan utama di dalam modus imperatif. Ya. Di mana yang pertama itu adalah kohoratif. Kita penggunaan di dalam 4 penggunaan utama di dalam modus imperatif ini. Yang pertama adalah kohoratif. Itu lebih kepada perintah positif. Ya. Perintah yang ditunjukkan atau dilakukan itu lebih menunjukkan sifat atau kegiatan yang positif. Seperti tadi katanya ya. Jadi misalkan contoh katanya bisa diambil dari kata ini, lue aton, terus lepaskan dia, atau misalkan mulailah lepaskan dia. Bisa mungkin nanti tambahan katanya mungkin bisa terus lepaskan dia daripada dosa, terus mulai lepaskan dia daripada kedagingan dan lain sebagainya. Tapi itulah yang menunjukkan sebagai suatu perintah yang positif atau yang disebut sebagai kohoratif. Sedangkan kalau prohibitif, ya, menunjukkan sebagai satu tindakan atau perintah yang menyatakan ingkar atau negatif. Nah, kalau kita ingat masih di dalam modus subjunktif, dia sama-sama ya. Jadi di dalam prohibitif atau larangan ini juga atau perintah ingkar di sini, kata yang digunakan itu adalah me, ya. Bentuk partikel ingkarnya yang digunakan adalah katanya me. Menunjukkan sebagai tindakan larangan, suatu tindakan yang sedang berlangsung atau biasanya disebut sebagai pernyataan hentikan. Katanya kalau ada kata me di dalam modus imperatif, misalkan hentikan melepaskan dia atau hentikan mengucapkan hal-hal itu. Jadi ada bentuk kata me, kemudian diikuti dengan bentuk kata kerja di dalam modus imperatif. Nah, biasanya prohibitif atau perintah ingkarnya, terjemahannya dia bisa diterjemahkan sebagai kata hentikan, bukan bentuknya tidak. Oke. Itu prohibitif atau larangan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah permohonan. Ya, perintah yang sifatnya itu adalah permohonan. Nah, biasanya ini lebih kepada pemakaian imperatif di sini itu lebih menunjukkan kepada menyampaikan permintaan, bukan perintah langsung. Misalkan dalam contohnya itu adalah di dalam Yohanes 17 ayat 11 yang mengatakan sebagai dalam doa Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 11 itu mengatakan Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ini lebih menunjukkan sebagai bentuk imperatifnya lebih menunjukkan sebagai suatu permintaan dan bukan perintah langsung. Peliharalah, ya, permohonan. Nah, yang terakhir itu adalah penggunaan di dalam bentuknya bentuk modus imperatif yang terakhir itu adalah permisif.
Di dalam penggunaan bentuk imperatif permisif ini, ya, penggunaan imperatifnya itu dilakukan oleh orang ketiga, dan dalam terjemahannya tentunya dia membutuhkan kata yang lain. Itu misalkan contohnya adalah hendaklah. Seperti hendaklah ia, ya. Karena biasanya bentuk permisif ini digunakan oleh selalu orang ketiga, ya, atau bentuk kata kerjanya atau bentuk imperatifnya itu biasanya selalu ditunjukkan untuk orang ketiga. Dan juga di dalam terjemahannya biasanya kita membubuhkan atau menambahkan kata yang lain. Itu dengan kata hendaklah. Hendaklah ia terus melepaskan orang itu. Hendaklah ia mulai melepaskan orang itu. Itu contoh-contoh yang misalkan digunakan di dalam kata. Untuk modus imperatif di dalam penggunaan bentuk permisif itu sendiri. Nah, jadi 4 penggunaan utama di dalam modus imperatif itu ada kohoratif, dia lebih kepada perintah yang positif, ya. Kemudian prohibitif itu larangan atau perintah ingkar, ya, menunjukkan sesuatu perintah yang lebih kepada tindakan larangan. Hentikanlah, gitu. Terus kalau permohonan dia lebih kepada bentuk bukan perintah langsung, tapi lebih kepada sebuah permintaan, ya. Dan sedangkan penggunaan untuk bentuk modus imperatif permisif ini yang biasanya digunakan oleh orang ketiga, ya, bentuk orang ketiga. Dan di dalam terjemahannya biasanya kita menambahkan kata yang lain, itu dengan kata hendaklah, baru kemudian kata kerjanya. Hendaklah ia terus melepaskan di dalam tense present atau di dalam tense aorist. Hendaklah ia, ya, selalu ada orang ketiganya. Hendaklah ia mulai melepaskan orang itu. Kira seperti itu untuk penggunaan utama di dalam modus imperatif. Oke, habis. Selesai materi kita untuk Yunani. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Bu mau tanya ya Bu ya. Ya. Kalau yang tadi kan yang soal yang pertama, maaf Bu jadi luas lagi. Oke. Bukan ada yang itu ya Bu, yang present, aktif, subjektif itu yang mood subjektif ya Bu ya. Betul kan? Betul, Rumusan modus subjunktif. kan yang mood subjektif ya Bu ya. Yes. Betul kan ya. Jadi yang present kalau medial itu sama middle kan sama ya Bu ya sebenarnya ya. Betul. Di dalam modus subjunktifnya juga sebenarnya sama bentuk medial dan pasifnya kan. Sama ya Bu ya. Oke, kalau gitu. Berarti kalau yang ini mah yang kayak kalimat ini ya Bu, yang kemarin yang apa? Kalimat ajakan ya, bukan ya? Yang mana Bu, sorry? Subjektif, bukan. Subjunktif itu lebih kepada bukan ajakan, tapi dia itu lebih kepada bentuk kata kerja yang atau kegiatan yang memang sifatnya kemungkinan. Oh, ya. Jadi di dalam terjemahannya misalkan saya mungkin dapat melepaskan. Nah, jadi ada kata mungkin dapatnya itu. Jadi kalau buat terjemahannya pasti ada kata mungkin ya di depannya ya. Ya, mungkin dapat. Oh, mungkin dan dapat ya. Jadi yang buat ini kan yang buat subjunktif itu ya Bu ya. Subjunktif. Jadi terjemahannya mungkin saya gitu ya Bu ya. Saya mungkin dapat. Saya mungkin dapat gitu ya. Ya, melepaskan. Jadi kan dapat lagi tuh dari Bu Esti. Terjemahannya. Aduh Bu. Oh ya. Itu yang ini Bu ya, yang ada pakai yang itunya, yang omeganya yang ada vokal panjang itu ya Bu ya. Ya, kalau di dalam subjunktif clue-nya adalah vokalnya dia pasti menggunakan vokal panjang. Panjang ya yang di akhirannya ya Bu ya. Iya, betul. Yang buat first-nya. Betul. Itu ya Bu ya. Bertanya sebenarnya tadi agak bingung juga gitu. Tadi lagi ini yang mana gitu ini. Ya. Hari
Kita sama aja di muka Zoom. Gak apa-apa kan Bu, jadi mengerjakan samaan kan? Nggak apa-apa sebenarnya kan? Ya, nggak apa-apa ya, silakan. Yang penting bisa sama-sama saling berkontribusi gitu ya, tidak berat sebelah. Satu ya Bu ya, seorang satu soal gitu ya. Ya. Boleh, boleh. Ya berarti udah pokoknya itu subjektif mood aja Bu ya, itu betul ya? Sorry Bu, sorry. Tanya lagi. Berarti kalau plural semua, singular semua gitu ya Bu? Ya, betul. Oke. Jadi lihat lagi soalnya yang diminta orang keberapa, terus bentuknya tunggal atau jamak. Gitu. Jadi supaya Bapak Ibu jangan salah. Lihat dari ending aja ya Bu ya, dari huruf ending. Iya, ending soalnya. Dari soalnya kan di huruf yang terakhirnya kan itu. Ya itu kayak biasa parsing gitu kan ya Bu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau tahu parsing pasti udah tahu gitu orang keberapa, orang ke satu, dua, tunggal, jamak, nah itu pasti udah tahu. Sebenarnya bentuk present aktif indikatif kan kita itu pelajari dari awal itu kan selalu di dalam bentuk presentnya. Jadi kalau mau diubah di dalam tense apapun ya itu tadi yang saya bilang, cenderung kita memang tidak bisa menghafal semua tense yang ada gitu ya. Tapi yang biasa saya kasih notes adalah polanya gitu ya. Ada beberapa pola di dalam modus indikatif tense-nya itu sama. Kayak misalkan imperatif dan juga aorist ya. Dia sama-sama menggunakan augment di depan. Polanya hampir sama, cuman sekali lagi pastinya ada beberapa perbedaan. Ya, kalau first aorist aktif ya dan media pasti dia selalu ada augment, pangkal kata, terus habis itu ada penambahan sigma. Ya, setelah pangkal kata baru akhiran. So, kalau imperatif dia sama dengan modelnya second aorist gitu ya kan. Dia ada augment, pangkal kata, baru habis itu akhiran. Nah, akhirannya biasanya sesuai dengan tense-nya masing-masing. Yang akhiran tense imperatif dia menyesuaikan dengan tense imperatif, akhiran dengan tense second aorist dia biasanya menyesuaikan dengan tense. Oke, kalau malam hari ini mau mengerjakan silakan. Atau mau buat pertemuan mengerjakan bersama silakan. Pada prinsipnya yang penting sama-sama saling membantu gitu ya, tidak berat sebelah. Saling mengajari boleh, ya, saling membantu silakan. Cukup? Oke. Saya pikir untuk kelas malam hari ini materinya kita sudah selesai. Minggu depan mungkin sedikit evaluasi aja, jadi mungkin sebentar gitu ya, sama sekalian foto terakhir. Jadi minggu depan kita nggak sampai malam, jadi jam 8:10 cuma 5 menit atau 10 menit nanti untuk evaluasi aja ya. Dan saya berharap lepas dari bahasa Yunani ini itu masih tidak lupa sama sekali, minimal gitu ya. Ada yang diingat gitu ya, mungkin cara membacanya atau tense-nya beberapa dan juga terjemahannya. Saya pikir dan saya berharap itu masih terus dipakai dan digunakan karena sekali lagi untuk kita mengetahui terjemahan yang ada atau yang kita punya sekarang itu kan belum tentu sama atau sesuai dengan terjemahan asli di dalam bahasa Yunani-nya. Gitu, makanya kita perlu terjemahkan secara langsung. Tenang Bapak Ibu, semester depan Bapak Ibu nggak ketemu saya, jadi pusing-pusingnya cukup sampai dengan semester ini aja gitu ya. Jadi semoga semester depan masih. Nggak ketemu Bu? Nggak ketemu, nggak ngajar lagi? Cukup membantu Bapak Ibu aja di dalam administrasi nanti gitu ya. Wah, kudu perpisahan dulu nih. Masih ada Pak, Bu ya. Masih bisa bantu Bu, bantu kerjaan tugas-tugas gitu Bu, kalau kita lagi kesulitan. Bisa nanti saya rekomendasi ini Bu Pak, buku yang ada gitu ya, cari aja nanti. Oke, saya berharap semua yang sudah didapat, yang dipelajari, pasti ada 1-2 orang atau beberapa orang yang juga pasti masih ingat dan pasti juga nanti masih review dan mengajari lagi gitu ya, kalau ada Bapak Ibu yang memerlukan Yunani gitu ya, ada Pak Hari, Bu Emil, Pak Yuda gitu ya, yang jago baca Pak Hiu gitu. Jadi kita banyak di sini, ada Samuel gitu ya, ada Pak Dery juga
Yang lain-lainnya itu masih bisa membantu Bapak Ibu di dalam mengerti bahasa Yunani. Oke, terima kasih buat malam hari ini Bapak Ibu. Selama pertemuan-pertemuan yang ada, saya tahu bahasa Yunani memang tidak cukup mudah gitu ya, tapi saya berharap ini bisa berguna juga di dalam pelayanan Bapak Ibu nantinya, dan siapa tahu gitu ya setelah lulus Yunani 2, Yunani 1, Yunani 2, habis itu ada yang mau ambil S2 lagi, mau ambil menjadi dosen Yunani atau Ibrani, kan itu suatu hal yang luar biasa. Dan kebanggaannya siapa tahu nanti bisa menjadi dosen juga gitu ya. Oke, kita tutup kelas kita malam hari ini. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan dan kelas di dalam materi terakhir di dalam Yunani 2 pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan boleh kasih buat hamba-hambamu, kesempatan dan juga kerja keras, juga semangat dalam belajar bahasa Yunani. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, terus tambah-tambahkan lebih lagi kesabaran dalam boleh mengerti, dan juga biarlah di dalam kelas ataupun materi Yunani yang ada yang sudah dipelajari, hamba-hambamu boleh juga mempergunakannya di dalam dunia pelayanan hamba-hambamu, atau lebih lagi juga untuk mengajar banyak orang, untuk lebih mengerti lagi bahasa Yunani di dalam arti aslinya untuk menerjemahkan Alkitab Tuhan atau firman Allah. Terima kasih Tuhan buat hamba-hambamu, terus beri kesehatan, kekuatan, dan juga semangat untuk mereka terus menyelesaikan semester yang ada sampai nanti semester akhir, dan hamba-hambamu boleh lulus di dalam sarjana teologi, prodi sarjana teologi, dan menyandang gelar S.H. Tuhan. Terus berkati di dalam semua pelayanan hamba-Mu, apapun yang mereka kerjakan, mereka perbuat semua Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan istirahat. Dan kiranya Tuhan juga terus jagai istirahat kami, biar setiap kami boleh istirahat dengan sempurna ya Tuhan, dan kalau ada yang sakit Tuhan yang sembuhkan, biar besok pagi bangun dengan aktivitas yang baru, dengan semangat yang baru, dan kesehatan yang sempurna yang diberikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ibu, terima kasih. Terima Terima kasih Bu Esti, Tuhan berkati ya. Ngomong belum, Terima kasih Bu Esti, Tuhan berkati. Ya Bu, Sam? udah. Nggak jadi ngomong. Di WA aja, Sam. Iya di WA udah. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat Lupa ya, Sam. Iya. Dadah.